Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, melanjutkan pembahasan prinsip dasar Islam karya Al-Ustaz Yazid hafizahullahu ta'ala, halaman 15, melanjutkan pada prinsip yang pertama. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Ya, karena memang ya, KTP, Islam KTP itu tidak cukup. Ya. Jadi harus ada pengamalannya. Yang inilah nanti disebut sebagai seorang muslim. Maka pengakuan tanpa adanya pembuktian itu kadang hanya omong kosong belaka, ya. Nah, maka keislaman itu harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Begitu juga pengamalannya adalah dengan pengamalan mereka. Ya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Di agama manapun yang namanya ketika seorang itu mengaku sebagai seorang yang di atas agama tertentu, maka tentu saja dia harus ada konsekuensinya dan dibuktikan kalau dia adalah orang yang berada di atas agama tersebut. Nah, di dalam Islam juga demikian. Di dalam Islam juga demikian. Sebagai seorang muslim, buktikan bahwasanya kesehariannya, gerak-geriknya, amaliyahnya, semuanya adalah di atas ilmu Islam. Ya. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, karena kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Ya. Nah, di dalam hati itu perihal adalah ilmu. Karena ilmu adalah nutrisi bagi hati. Ya. Makanya bagi kita yang begitu menyerap dan menjiwai yang namanya ilmu syar'i, ya, sesaat tidak mendapatkan ilmu syar'i seakan-akan hampa. Ya, karena yang namanya hati yang hampa itu apabila dia menjadi baik, maka yang namanya ilmu syar'i itu adalah nutrisi terbaik. Ya, kalau kita memikirkan apa yang akan kita berikan dari sebuah nutrisi yang terbaik untuk perut kita berupa air, ya, atau minuman dan makanan, maka yang disebut dengan nutrisi terbaik bagi hati itu adalah ilmu. Yang nanti ilmu itu menjadi wasilah utama dan terbaik, ya, dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya pentingnya ya namanya ilmu syar'i.
Seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya hukumnya wajib. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewajibkan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmah yang sangat-sangat besar. Ya, dalam artian apa? Sebuah kewajiban itu pasti ada hikmah besar. Ya. Kadang juga ada sebuah perintah dari sebagian manusia itu apa? Mereka memberikan perintah tapi sebenarnya nggak ada hikmahnya. Tapi Allah dan Rasulnya hikmahnya besar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, bagaimana dengan redaksi yang ada tambah wa muslimatin? Tambahan itulah yang menyebabkan hadis itu dhaif. Ya, kulli muslimin bukan berarti hanya laki-laki saja yang wajib, tapi perempuan juga wajib. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Lihat dalam Sahih Al-Jami' Al-Saghir, diriwayatkan pula oleh beberapa sahabat seperti Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Oleh imam-imam ahli hadis dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, di antara keistimewaan buku-buku yang bermanhaj salaf itu seperti ini para jamaah. Ya. Kalau dia takhrijnya lumayan, bagus. Walaupun tidak terperinci dan tidak mungkin terperinci. Nah, Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, itu kalau antum lihat buku-buku kecil beliau, itu ada sebagian mereka itu membahas satu hadis itu dalam satu buku. Contohnya wasiat Ibnu Abbas, itu satu buku dan itu satu hadis yang dibahas. Mulai dari matan hadisnya, kemudian sanadnya, kemudian takhrijnya, kemudian vonis ulama terhadapnya, kemudian barulah itu dalam syarah. Ya. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kita udah pernah membahas ini, kitabnya Ustadz Yazid, menuntut ilmu jalan menuju surga. Iya. Nanti bisa antum lihat di YouTube di Musalla Nurul Istiqomah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya dengan jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah. Nah, sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala ya, mengamalkan hadis ini memang betul-betul berjalan. Ya, betul-betul berjalan. Selain itu juga ditambah dengan alat transportasi yang bagi beli itu tidak bisa dijangkau. Seperti Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Dari kota beliau Syamasiyah, Al-Qasim termasuk provinsi Al-Qasim Buraidah itu, ke Riyadh itu jalan kaki. Jalan kaki. Karena waktu itu mungkin belum ada yang namanya jalan tol. Dan Saudi pun waktu itu belum sekaya sekarang yang kita lihat itu. Ya, itu. Berjalan sama saudaranya Abdurrahman. Ya, nyampe di Riyadh di majelisnya siapa saya lupa itu. Nah, saudaranya pingsan. Kecapean. Syamasiyah itu termasuk daerah Badui loh. Daerah saya yang saya tempati Al-Qasim dulu itu termasuk daerah Badui. Gitu. Tapi Baduinya agak modern. Kenapa? Mobil ada, ya, HP ada, rumah beton yang bagus juga ada, kemudian listrik juga ada. Tapi orang-orangnya Badui. Gitu. Nah itu berjalan itu. Syamasiyah itu daerah pinggirannya Saudi. Syamasiyah.
Nah, nah beliau hafizahullah ta'ala itu berjalan dari Syamasiyah ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Berjalan, Masya Allah. Nah para ulama dahulu juga sama seperti Jabir bin Abdullah berjalan ke mana itu ke Spanyol, ya, menemui Muhammad bin Usaid untuk hanya mendapatkan satu hadis saja, berjalan, Masya Allah. Ya. Nah bukan berarti kemudian ketika kita punya kendaraan tidak digunakan, ya enggak begitu. Tidak begitu. Iya. Nah sekarang supaya apa? Tidak terlambat dalam mengikuti kajian. Iya. Nah. Kemudian yang B, halaman 16, pentingnya ilmu syar'i. Para jamaah sekalian rahimakumullahu taala, kita bisa menghadiri majelis ilmu syar'i ini merupakan nikmat besar. Ya, merupakan nikmat besar. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita dengan sebab ilmu. Dan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu syar'i atau kita katakan hadir di majelis ilmu. Makanya kita sekarang dinaungi oleh para malaikat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan istiqamah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i. Nah, Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala sudah membuktikannya. Iya. Insya Allah, beliau sendiri seorang ahli ilmu dan sebagian anaknya pun juga menjadi ahli ilmu. Iya. Nah, bukan berarti kita harus sama dengan beliau, tidak, minimal berilmu semuanya. Dalam artian tidak harus menjadi ulama maksudnya. Ya. Makanya dikatakan ulama itu apa? Al-ulama'u hum dzul ilmi wal amal. Ulama itu adalah mempunyai ilmu dan dari ilmu itulah timbul amal. Makanya dikatakan di babnya Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum perbuatan dan perkataan. Itu maksudnya. Karena ilmu pada dasarnya tujuan diantaranya adalah untuk diamalkan diri sendiri kemudian disebarkan kepada yang lain. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Karena di antara salah satu cara untuk menghancurkan peradaban suatu kaum itu adalah dijauhkan dari yang namanya ilmu dan ulama. Kenapa demikian? Karena jelas dulu Islam itu begitu di masa kejayaannya itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Pada masa para sahabat, ya, kemudian pada masa Daulah Abbasiyah atau Umayyah atau Umayyah, seperti itu. Ya. Nah makanya kadang kita ketahui dari seorang yang sebenarnya secara nasab itu tidak, nasabnya bukan dari nasab, misalkan nasab dari Rasul, bukan nasab dari kiai besar misalkan, orang terkenal, tokoh-tokoh agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya ke dalam majelis ilmu. Iya. Dan kemudian mendalami ilmu syar'i, kemudian Allah angkat dia menjadi seorang ahli ilmu, tokoh agama di masyarakat. Allah akan mengangkat seperti itu, bisa saja. Ya bisa saja. Nah, kita harus selalu bersikap penuh perhatian, serius serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Ya hasilnya seperti penulis ini, hafizahullah ta'ala. Kita akan tetap berada di atas as-siratal mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal saleh. Artinya apa? Setiap ilmu yang kita dapati walaupun sedikit kita amalkan. Ya.
Hari ini dapatnya ilmu pelajaran apa, dapatnya ilmu apa, kita laksanakan, kita amalkan. Hari ini dapat ini, kita amalkan. Hari ini dapat ilmu ini, pembahasan ini, bab ini, kita amalkan. Ya. Jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Karena orang yang berilmu, punya ilmu, tidak mungkin dia mudah tergoyah. Tidak mungkin dia mudah tergoyah. Karena apa? Karena ilmu menuntun dia. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim Liz-Zarnuji rahimahullah taala mengatakan al-alimu ya asyaitanu syadidun ala al-alimi min alfi abid. Ya. Ya, satu alim ini lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah. Atau bahkan di dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan satu alim yang tidur itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang sedang sholat. Kenapa demikian? Ahli ibadah itu mudah diselewengkan bagi syaitan. Karena apa? Tidak ada ilmu. Berbeda dengan ahli ilmu, sedikit dia akan diselewengkan, maka secepat itulah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya apa? Kita pernah membaca atau mendengar ya, sebuah kisah 99 orang yang telah membunuh 99 nyawa. Jadinya 100, kenapa? Dia bertanya kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Selamatlah hidup dia setelah dia bertanya dengan ahli ilmu. Ya. Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman, kufur, syirik, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Karena dia membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya setelah kita mengetahui akan adanya hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak ada yang kita harapkan kecuali dengan membawa kalimat ini ketika mati. Iya. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah, dan lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan 1/10-nya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Apakah sesibuk itu kita dalam dunia perihal dunia? Iya. Maka harus ada, makanya para jamaah sekalian, ilmu itulah yang akan mengatur hidup kita. Ya. Ilmu itu yang akan mengatur kita. Nanti kita akan mendapatkannya ya di subbab yang ke-C, yaitu kemuliaan ilmu atas harta. Nanti insyaallah ta'ala. Saya tidaklah mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama, tidak harus. Tapi yang penting punya ilmu, dan ilmu itu diamalkan, itu paling penting, nggak harus jadi ulama. Ya. Membaca kitab-kitab tebal, nah ini seharusnya adalah seorang thalibul ilm. Sekarang fenomena sekarang tuh kayak gitu, saya lihat itu sebagian para thalibul ilm itu mereka itu sangat cepat bosan apabila membaca kitab-kitab tebal. Ya. Terlebih lagi jikalau kitab-kitab itu adalah kitab-kitab kaidah. Yang dengan demikian dia akan banyak menghadapi permasalahan. Ya. Akhirnya apa? Mengambil kitab-kitab yang tipis gitu. Iya. Dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut. Namun minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya satu jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang ilmu agama Islam.
Sementara si penulis hafizahullah ta'ala telah menyisihkan waktu minimal 4 jam untuk membaca beliau. Kalau Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala itu seminggu sekali itu punya kajian keluarga. Ya beliau sendiri yang ngisi. Ya, dari berapa anaknya? 11 ya? 11 atau berapa anaknya? Saya lupa. Banyak anak beliau, alhamdulillah. Ya. Yang jelas sekarang alhamdulillah anak pertama juga jadi seorang ahli ilmu. Alhamdulillah. Seperti itu, ya. Syekh Ali Hasan hafizahullah taala kalau beliau tidak mengajar itu di maktabah itu di perpustakaan itu 15 jam. 15 jam. Untuk membaca, menelaah, menulis, mendengarkan kajian syekhnya itu Syekh Albani rahimahullah taala. Ya akhirnya beliau ketika meninggalkan dunia ini banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang belum sempat tercetak. Masih dalam bentuk catatan. Dan waktu itu dikabarkan ketika ada seorang yang datang ke maktabah beliau itu, rumah beliau kan maktabah. Jadi tembok yang kalau kita lihat di musola ini, tembok ini penuh dengan buku. Bahkan pun tiangnya itu dikelilingi oleh rak buku. Seperti itu. Bahkan ketika beliau meninggalkan dunia itu terdapat sekitar 70 kardus, mungkin aqua yang botol besar itu loh. Sebanyak itu, Masya Allah. Dan itu tulisan-tulisan beliau semuanya, subhanallah. Luar biasa. Itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim. Nah juga para jamaah sekalian, selain daripada 1 jam waktu untuk kita belajar, membaca, hadir di majelis ilmu, atau minimal membaca itu 1 jam. Juga sisihkan sebagian kecil daripada gaji kita untuk beli buku. Ya. Misalkan bulan ini beli Riyadhus Shalihin. Bulan ini beli kitab akidah. 1 buku aja, jangan banyak-banyak. Nanti mudah bosan nanti. Apalagi kalau beli kitab yang tebal gitu, nanti malah nggak kebaca nanti. Yang kecil-kecil aja dulu diselesaikan. Kalau bisa dibaca berulang-ulang. Ya. Itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Ya. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala itu sampai wafat beliau itu masih sempat membaca. Ketika wisata pun juga beliau tetap baca. Ketika sakit pun beliau tetap membaca. Ya. Setiap muslim harus memahami esensi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para salafus salih. Oleh karena itu ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dan Al-Quran, dari Al-Quran dan Sunnah sehingga ia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan i'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Ya. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam jika iman kita lebih berharga dari segalanya. Maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari dari waktu 24 jam, 1440 menit, Masya Allah. Itu 24 jam itu, 1000 sekian menit. Ya untungnya aja 1 jam itu cuma 60, bukan sampai 100. Ya, 1 jam untungnya cuma 60 menit, bukan 100 menit. Karena 100 menit nanti itu hitungannya berbeda. Alhamdulillah. 1 jam aja sebenarnya belum sempurna, itu cuma 60, enggak sampai 100 itu. Nah bagaimana sekiranya kalau kita itu membaca terus kemudian ngantuk? Berwudu. Ya berwudu. Atau sambil minum kopi, enggak apa-apa.
Kecuali kalau nggak ada pengaruh terhadap ngantuk sama sekali itu ya jangan ngopi. Kadang saya pernah itu ngopi itu tetap aja ngantuk. Itu. Ya akhirnya apa? Kopinya itu kopi pure, kopi 100%, nggak pakai apa gula. Tapi bukan kopi-kopi yang sudah sasetan yang bagus itu enggak. Ya. Nah, seorang muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam. Ya. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti ajarannya yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Nah, kemudian yang C, nah ini kemuliaan ilmu atas harta. Tetapi bukan berarti kita tidak butuh harta, enggak. Kalau disuruh milih antara harta dengan ilmu, kita pilih ilmu. Ya. Tetapi pada dasarnya kadang keduanya bisa berjalan bersama. Seperti menuntut ilmu syar'i, hadir di majelis ilmu, harta dan ilmu itu kita butuh. Antum datang ke sini, entah itu berjalan kaki, naik sepeda, atau naik motor, kan itu juga butuh dana. Dananya jalan apa? Kan antum jalan butuh minum, butuh tenaga. Tenaga itu dari makanan dan minuman. Ngontel pun juga sama, antum bisa ngontel dari apa? Ya tenaga berupa makan dan minum. Masa makan minum datang dari langit langsung jatuh gitu kan enggak. Ya, kita harus bekerja kemudian mendapatkan harta. Nah kemudian juga ketika kita memakai motor, bensin itu kan juga butuh apa? Ya, namanya motor itu butuh bensin dan bensin itu dibeli dengan harta. Iya. Tetapi di satu sisi lain ilmu tidak bisa dikalahkan dengan harta. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wafat tahun 751 Hijriah. Menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta, di antaranya sebagai berikut. Ini dilihat dari kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min Durari Kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian tahqiq dan ta'liq, ya tahqiq itu diteliti, artinya apakah ini betul tulisannya Ibnu Qayyim atau bukan. Kemudian ta'liq itu dikomentari, biasanya perkataan Ibnu Qayyim itu dikomentari. Pertama dari segi bahasa. Bahasa Arab itu kosakatanya sangat banyak sekali, para jamaah sekalian. Sangat banyak sekali. Iya. Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Nah, yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Ya. Al-ulama'uhum warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi dan rasul itu tidak mewarisi apapun kecuali ilmu. Makanya kebanyakan para nabi dan rasul itu miskin. Nah, nurun kepada para ulama, kebanyakan para ulama itu miskin. Ya, jarang sekali para ulama itu kaya, itu jarang. Ya, kalau kita lihat dari 4 imam mazhab itu yang kaya cuman Abu Hanifah. Kenapa demikian? Beliau seorang ahli ilmu tapi juga pedagang. Makanya di antara untuk menjaga kewibawaan diri seorang dai itu haruslah dia bekerja. Tidak mengharapkan sama sekali amplop dari mad'u kaum muslimin, dia harus bekerja. Nah, penulis juga demikian. Alhamdulillah beliau punya apa? Punya toko. Dagang, beliau juga dagang. Kadang juga beliau yang melayani pada apa? Pembeli. Seperti itu. Nah, itu di antara izzah. Di antara izzah dari seorang dai, harus bekerja. Ada seorang doktor Al-Quran di Nigeria sana itu, lulusan Universitas Islam Madinah, dia nggak malu apa namanya itu bajak sawah pakai apa namanya sapi itu loh Pak, itu nggak malu dia, padahal dia dokter. Ya walaupun sebenarnya juga ketika dia di kotanya
dalam artian di ibu kotanya, mungkin dia akan menjadi dosen. Gitu. Ada juga sebagian di antara kita, ya, para doat itu, S2 itu kadang untuk mengajar di pesantren itu agak canggung. Nah di dusunnya emak saya, itu ada sebuah pesantren yang muridnya sudah 300-an. Itu pengasuhnya S3 loh, pengasuhnya. Makanya kalau antum lihat, di Jawa Timur itu sebutan untuk pemimpin pondok itu pengasuh, bukan pimpinan pondok, karena beda. Istilah ini itu begitu beda secara aplikasinya. Apa itu? Ya kalau pemimpin antum tahu kan makna pemimpin itu kayak apa. Nah berbeda dengan pengasuh. Betul-betul mengasuh pondoknya dan juga mengasuh apa? Mengasuh murid-muridnya, santri-santrinya. Itulah bedanya. Ya. Nah, ilmu adalah warisan para nabi, sedang harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Iya. Makanya biasanya ya namanya raja ya itu ya penuh dengan apa? Bergelimang harta. Kecuali ada raja yang miskin. Iya. Kemudian yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya sedang pemilik harta menjaga hartanya. Ini perbandingan yang sangat jauh sekali. Ketika kita mempunyai ilmu syar'i, ilmu itulah yang akan menjaga kita. Yang akan menjaga kita. Itu. Tapi justru kitalah yang akan menjaga harta. Lebih repot mana? Pun ketika menjaga harta pun kita juga butuh ilmu. Yaitu akuntansi itu apaan kalau bukan ilmu? Ya, perbankan itu kalau bukan dengan ilmu, dengan apa untuk mengatur uang bank sebanyak itu? Supaya enggak dicuri itu bagaimana? Supaya enggak ketilep itu bagaimana? Supaya enggak uangnya nasabah itu hilang itu gimana? Itu kan semua dengan ilmu syar'i. Iya, tetapi yang namanya harta kita harus senantiasa menjaga. Sedikit apapun harta yang kita punya tetap kita harus menjaganya. Adapun ilmulah yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, yaitu tadi. Akuntansi itu kan ilmu. Untuk mengatur apa? Mengatur uang. Ya, lebih mumet lagi jikalau yang dihitung uangnya nggak ada. Nggak ada uangnya, bentuknya gimana, sehingga buat semangat gitu. Makanya perbankan orang-orang yang kerja di bank itu kan semangatnya karena melihat duit. Gitu. Sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Ya. Kalau dikatakan bahwasanya sebagian ulama itu berubah karena ilmu, iya. Iya. Apalagi zaman-zaman politik sekarang seperti itu toh. Banyak sekali para ulama, para asatidzah itu gara-gara dikasih duit dari paslon sekian, caleg sekian, berubah. Waliyadzubillah. Nah, yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Karena ilmu jika diajarkan itu akan dia akan datang sesuatu yang dia tidak ketahui, itu sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kadang harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan jikalau dibelanjakannya di atas apa? Fisabilillah. Ya, terutama musola, masjid, ya umum-umum seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, pemilik harta jika meninggal dunia ia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Makanya Nabi SAW bersabda, ilmu itu tidak diangkat dengan
Diangkat langsung ilmu tidak. Tetapi apa? Dengan diwafatkannya ulama tersebut, si pembawa ilmu tersebut. Ya. 6. Yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman, kafir, orang soleh, dan orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Ilmu syar'i. Ya. Yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu, ya, itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya, malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaan, dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Ya, memberikan apa dampak dan pengaruh terhadap kejiwaan seseorang antara ilmu dan harta. Makanya supaya harta itu tidak masuk dalam artian ke dalam hati, maka harus dengan ilmu. Makanya dikatakan letakkanlah hartamu di tanganmu, bukan di hatimu. Supaya apa? Kalau harta itu sudah menguasai hati dan ilmu kalah, maka disitulah akan terjadi sebuah kerusakan besar pada dirinya. Ya. Yang kedelapan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Makanya para jamaah sekalian, tidak ada yang namanya pesugihan ilmu itu tidak ada. Untuk mendapatkan ilmu syar'i berupa kaidah-kaidah yang namanya akidah, fikih, hadis dan lain sebagainya, kan nggak ada yang namanya pesugihan. Tapi kalau harta itu ada. Ya, pesugihan ke Gunung Kemukus kah? Ya, kemudian merawat jin kah dan lain sebagainya. Kemudian datang ke dukun dan lain sebagainya. Ya, atau memakai benda-benda seperti keris, tombak. Antum mungkin tahu-tahu bambu petung, ya, bambu petung. Tahu ya? Jadi bambu petung itu dua sisi tangkai. Kan kalau bambu kan lurus, kemudian ada apa namanya tuh? Cabangnya itu. Nah, antara cabang satu dengan cabang yang satunya lagi itu bertemu. Itu bambu petung tuh begitu. Kan ada kan yang bambu itu yang cabangnya itu semuanya ke atas. Sampai paling atas ujung, dari bawah sampai ujung. Nah, ternyata ada yang namanya bambu petung itu salah satu dari bagian dari bambu itu yang cabangnya itu antara satu dengan satu yang lain itu bertemu begitu. Sehingga nanti kalau sekiranya panjang itu nanti akan membentuk X. Nah, bambu petung apalagi warnanya kuning itu sangat berkhasiat banget. Bahkan harganya sampai 1 miliar. Itu sampai seperti itu loh, bambu petung namanya. Subhanallah. Iya. Pesugihan juga sama, pesugihan entah itu ringan atau berat. Kalau berat bagaimana pesugihan yang berat? Ya pertama harus berzina dulu. Kayak di Gunung Kemukus yang antum pernah dengar itu. Seperti itu. Nah, ilmu gak ada pesugihan. Apa ada orang yang bertapa kemudian bawa kemenyan, kemudian di gunung, kemudian dia dapat ilmu syar'i, dapat ilmu agama, enggak ada. Ya. Nah, sesungguhnya yang kesembilan, sesungguhnya orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Qarun diantaranya. Itu contoh terkonkret. Ya. Nah. Yang ke-10, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Itu ayat itu cocok banget untuk menasihati para pemilik harta yang berlebihan. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedang kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Ilmu dan harta memberikan kelezatan para jamaah sekalian. Dalam artian apa? Puas. Ya. Misal nih, sebentar lagi kan, bukan Pak, sebentar lagi kan tanggal muda. Masih lama Ibu. Iya. Iya. Siapa di sini yang gajian ketika gajian nggak seneng? Tolong kasihkan ke saya. Ya. Nah itulah para jamaah sekalian, dampak harta seperti itu. Ya, seperti itu diantaranya. Nah, selama ini adalah pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri sendiri. Seberapa lezatkah kita merasakan ilmu syar'i? Itu. Nah, yang ke-11, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap, tindak sewenang-wenang dan sombong. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Adakah orang yang diberi ilmu tapi dia sombong? Ada. Ada. Harta membawa kepada sifat raja-raja, sedang ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala seorang pangeran dan dia juga seorang ahli ilmu. Ibnu Hazm itu seorang pangeran. Ya, kalau kita tahu pangeran itu pasti kehidupannya mewah. Penuh dengan harta, rumahnya bagus, kamarnya bagus, kendaraannya juga bagus. Tapi dia juga seorang ulama. Itu, ya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai harga dan tidak dihormati. Makanya pernah saya ceritakan di majelis kita. Di keluarga aja, kadang yang miskin itulah yang direndahkan. Ya, suruh di belakang, suruh nyuci piring, pakaian dan lain sebagainya. Padahal dia itu saudaranya loh. Iya. Nah ada sebuah cerita yang sangat menarik sekali, sehingga hal ini menjadi ceritanya menjadi cerita horor. Jadi ada sebuah keluarga, dia mempunyai keluarga suami istri dan dia mempunyai anak itu 5. Ya, 3 perempuan. Kalau nggak salah malah perempuan semuanya, seingat saya itu. Nah ternyata ada satunya yang dia gendut, gemuk. Nah si anak yang gendut ini selalu dibully oleh saudari-saudarinya itu. Antum bayangin, ini saudari sendiri loh, gendutnya dikatakan babi lah dan lain sebagainya. Untung di Indonesia itu babi bukan makanan pokok kecuali yang di sana aja itu. Nah kalau di Cina dan lain sebagainya yang memang di antara makanan pokoknya adalah babi, ya kadang di antara mereka itu kalau ngolok-ngoloknya bukan sekedar anjing aja, oh ente babi jelek gitu. Seperti itu. Untuk di Indonesia tidak ada gitu loh. Nah akhirnya si ibu ini paham kalau anaknya selalu dibully. Kemudian dibuatlah sebuah ruangan di bawah tanah. Namanya orang dibully, anak dibully itu kalau dia tidak kuat, dia akan bunuh diri loh. Makanya dikatakan bullying is kriminal.
bully itu adalah kriminal. Nah ternyata apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini diketahui oleh saudari-saudari, anak-anak yang lain. Ya akhirnya apa? Dikerjainlah itu sekalian. Ya ternyata di ruangan itu yang di bawah tanah itu kan tentu saja berarti pintunya di tanah kan gitu. Nah ternyata dikerjain itu si anak tersebut, yang gendut tersebut. Sehingga anak tersebut itu entah kenapa, wallahu alam saya lupa itu ceritanya, kayaknya lehernya itu tertancap sesuatu sehingga dia mati dalam keadaan tergantung. Ya. Nah kemudian hal tersebut diketahui oleh ibunya, yang akhirnya ibunya juga menemani jasad sang anak tersebut yang paling dia sayangi. Nah ternyata setelah itu, ya kalau bagi kita kan nggak ada arwah gentayangan kan. Nah jin-jin yang menyerupai dia itu akhirnya menakut-nakuti saudari-saudarinya, seperti itu. Ya. Dari cerita ini para jamaah sekalian, kadang ada dalam satu keluarga itu nggak harmonis. Iya. Ada juga sebagian orang tua yang tidak cocok dengan sebagian anaknya, itu ada. Misal anaknya sampai segede itu, sampai dia nikah ternyata nggak bisa memberikan kebahagiaan, selalu memberikan kesedihan terhadap orang tua. Ada seperti itu. Ya. Tetapi ya sesakit-sakit hatinya seorang tua, jangan mendoakan keburukan, karena hal itu akan terjadi. Ya, nah. Orang kaya bergantung kepada hartanya, maka ia tidak memiliki nilai harga dan tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Makanya orang yang dulunya kaya, kemudian miskin, dihormati enggak? Orang berilmu entah kaya atau miskin, dia dihormati karena ilmunya. Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Seperti yang pernah saya ceritakan, satu malam dia habis 5 miliar untuk judi. Mencuri untuk mendapatkan uang atau harta. Berbohong untuk mendapatkan harta. Apa ada orang yang berbohong untuk mendapatkan ilmu? Kalau zamannya Imam Ahmad ada. Kenapa? Karena waktu itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu dilarang oleh pemerintah untuk mengajarkan ilmu. Kemudian datang seorang ulama untuk mengambil hadis dari beliau. Kata beliau, jangan. Di antara bentuk ketaatan saya terhadap pemerintah itu seperti itu. Tapi datanglah kepada rumah saya dalam keadaan seperti pengemis. Yang nanti kamu akan saya beri uang dan saya beri catatan hadis. Itu baru pada zaman itu ada pengemis ilmu. Nah, yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Kesedihan, ketakutan itu akan dicuri. Kesedihan jikalau hartanya habis. Ya. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Ya. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu ada 100 fawaid. Ya, 100 fawaid. Ya. Orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Bahkan jadi rebutan. Ya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama Ahlussunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Imam Syafi'i jauh sekali
dari zaman kita. Tapi beliau meninggalkan ilmu. Makanya namanya tetap Harun dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan memantapkan kita di atas ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira.